Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun dan kelompoknya dalam perjalanan menuju Gurun Delapan Dewa. Mereka beristirahat di sebuah penginapan. Ketika malam tiba, geng Dulong ingin menantang Kuang Jian. Tampaknya mereka memiliki keluhan lama. Melihat kemajuan teknik pedang Kuang Jian, Ye Xingyun merasa puas. Keesokan hari, perjalanan dilanjutkan. Kelompok Ye Xingyun kembali melewati gurun. Ye Xingyun memunah para monster yang akan diberikan kepada Xiaodai. Seseorang berteriak dari kejauhan. Ternyata monster tersebut adalah miliknya. Dia adalah seorang wanita berambut merah. Wanita itu menyuruh Ye Xingyun pergi. Tempat tersebut adalah daerah kekuasaannya. Dia mendekat sambil menunggangi seekor monster seperti singa. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kobaran api. Monster itu meraung ke arah Ye Xingyun. Dengan satu tamparan, monster yang ganas itu langsung terpental oleh Ye Xingyun. Melihat tunggangannya dihajar oleh Ye Xingyun, wanita berambut merah berteriak. Jiwa Luosang muncul memperingatkan Ye Xingyun. Kekuatan wanita tersebut tidaklah sederhana. Wanita berambut merah masih terus memaki-maki Ye Xingyun. Dia tidak akan melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul melesat ke langit. Wanita itu tersentak. Dia menyadari sesuatu. Dengan penuh kekesalan, dia pun pergi sambil memberikan peringatan kepada Ye Xingyun. Kuang Jian bergegas ke Ye Xingyun. Dia bertanya, bagaimana Ye Xingyun terlibat dengan wanita itu? Dia dikenal sebagai wanita gila dengan metode kejam dan berdarah. Ye Xingyun tidak mempedulikan hal itu. Dia ingin tahu cahaya apa yang baru saja muncul. Kuang Jian mengatakan ada gunung Wubao di padang pasir. Setiap kali ada cahaya ilahi, itu berarti di sana ada harta bela diri yang tiada taranya. Mungkin juga ada pasir jiwa yang halus. Mendengar informasi tersebut, Ye Xingyun juga ingin ke sana untuk melihat-lihat. Kuang Jian dan Ye Xingyun bergegas pergi ke gunung Wubao. Sesaat kemudian, mereka pun tiba. Di sana juga ada wanita berambut merah. Dia menatap ke Ye Xingyun. Tidak hanya dia, ada beberapa orang di samping wanita berambut merah. Wanita berambut merah berpikir, dia telah melepaskan Ye Xingyun, tapi kenapa dia malah datang kepadanya? Ye Xingyun yang mendengar perkataan wanita berambut merah, dia mengatakan, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati. Tiba-tiba sebuah sinar kembali muncul dari dalam celah gunung. Wanita berambut merah tidak mempedulikan ucapan Ye Xingyun. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Wanita itu pun berjalan bersama dengan bawahannya, masuk ke dalam celah gunung. Ye Xingyun juga tidak mau kalah, dia juga ikut masuk. Di dalam ada beberapa orang, salah satunya adalah Xi Yin. Dari percakapan mereka, Xi Yin ini mengkhianati ras iblis setelah mengambil lampu jiwa iblis, yang tidak lain adalah artefak suci ras iblis. Dia juga menolak lamaran pernikahan dari ras iblis Mole. Karena hal tersebut, ras iblis ingin menangkapnya. Tanpa sengaja, Ye Xingyun muncul di depan Xi Yin. Seketika, Xi Yin berteriak meminta bantuan kepada Ye Xingyun. Kuang Jian, dia langsung memanggilnya Nyonya. Namun berbeda dengan Ye Xingyun, wajahnya terlihat suram, dia langsung melesat. Ketika anggota ras iblis mendekat ke Ye Xingyun, dia sudah menghilang dari tempat sebelumnya dia berdiri. Ye Xingyun pun muncul di samping Xi Yin. Dia memberikan penghinaan kepada ras iblis yang menggertak seorang gadis kecil. Para ras iblis langsung bergerak, berniat membunuh Ye Xingyun. Satu persatu ras iblis terpental, keluar dari celah gunung. Ye Xingyun juga keluar bersama dengan Xi Yin. Dia melemparkan ras iblis terakhir. Keterkejutan muncul di wajah Xi Yin. Hanya dalam waktu 1 tahun, Ye Xingyun menjadi sangat kuat. Ye Xingyun menanyakan, kenapa Xi Yin ada di sini? Ternyata, Xi Yin ini telah berkultivasi bersama dengan sakti iblis. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Ye Xingyun dan diselamatkan. Wajahnya dipenuhi dengan air mata. Ye Xingyun tidak mengerti kenapa wanita di depannya menangis. Suara Luosang kembali terdengar, mengatakan jiwa wanita di depannya belum lengkap. Namun, dia merasa heran bagaimana wanita itu bisa selamat. Apakah itu adalah metode reinkarnasi Luoling? Metode tersebut memotong sebagian kecil jiwa pengguna. Jiwanya akan hidup dengan cara berbeda. Ye Xingyun mulai berpikir, Xi Yin dan Luoling terlihat sama. Jika itu benar-benar adalah metode reinkarnasi Luoling, maka Luoling tidak mengkhianatinya. Namun Ye Xingyun merasa bingung, siapa wanita yang mirip dengan Luoling dan menikamnya dari belakang. Penggunaan metode tersebut tidak bermanfaat untuk si pengguna, malah merusak dirinya sendiri. Ye Xingyun teringat dengan mata milik Wule yang bisa menembus jiwa seseorang. Setelah semua pemikiran, Ye Xingyun mengajak Xi Yin dan Kuang Jian pergi. Mereka mulai berjalan melewati hutan. Di depan Ye Xingyun, sebuah bayangan melesat. Mereka bertiga berhenti memperhatikan benda tersebut. Di ujung benda hitam,
adalah wanita berambut merah. Dia sedang terikat dengan benda hitam dan ditarik ke dalam celah gunung. Ye Xingyun dan kelompoknya mendekat ke celah gunung. Benda hitam itu kembali muncul dan menyerang ke arah Kuang Jian. Akhirnya mereka tahu itu adalah ekor naga. Ye Xingyun langsung bertransformasi ke wujud naganya. Aura berwarna kuning kemasan menyelimuti tubuhnya. Matanya bersinar. Ekor naga menghempaskan Kuang Jian dan sekarang melilit tubuh Ye Xingyun. Kuang Jian dan Xi Yin sangat khawatir. Naga itu pun menarik Ye Xingyun. Dia merasakan bau naga haus darah dari tubuh Ye Xingyun. Kemudian menanyakan nama Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun tidak menyangka akan ada naga di sini. Setelah mengetahui nama pemuda di depannya, naga itu juga merasakan jiwa dalam cincin Ye Xingyun. Dia juga merasakan Flame Supreme, yang tidak lain adalah anjing Ye Xingyun, Xiaodai. Naga itu tidak mengerti bagaimana Flame Supreme bisa mengikuti Ye Xingyun. Flame Supreme memiliki efek penekan pada api berbeda, dan juga memiliki efek penekan tertentu pada klan naga. Cincin Ye Xingyun langsung bersinar. Sebuah cahaya keluar dari cincin. Itu adalah Xiaodai. Dia keluar, menggonggong ke arah naga. Ye Xingyun bertanya, apakah Xiaodai ingin memakan naga hitam ini? Naga hitam mengatakan, dia tidak memiliki niat jahat kepada mereka. Namun Ye Xingyun menanyakan, kenapa naga itu malah menangkapnya? Naga hitam mengatakan, dia dapat mengirim Ye Xingyun ke alam dewa yang lebih rendah untuk meningkatkan tubuh naga haus darah ke tingkat 3. Ye Xingyun merasa ada yang aneh. Apakah naga tersebut benar-benar menangkapnya untuk memberikannya hadiah yang begitu besar? Naga itu mengatakan, tentu saja tidak seperti itu. Namun Ye Xingyun tidak percaya. Dia berbalik dan pergi bersama dengan Xiaodai. Naga hitam menghentikan langkah Ye Xingyun. Dia menanyakan, apakah Ye Xingyun tidak ingin memasuki alam dewa yang lebih rendah? Apakah dia tidak ingin meningkatkan tubuh naga haus darahnya? Xiaodai kembali masuk ke dalam cincin Ye Xingyun. Ye Xingyun juga menjawab pertanyaan naga hitam. Dia memang ingin meningkatkan tubuh naga haus darahnya, tapi dia memiliki caranya sendiri. Melihat Ye Xingyun tidak tertarik, naga hitam mengeluarkan sebuah kotak. Dari dalam kotak, sebuah benda bersinar. Itu adalah pasir jiwa. Naga hitam yakin benda tersebut pasti akan berguna untuk Ye Xingyun. Namun Ye Xingyun ingin tahu apa yang diinginkan oleh naga hitam. Ketika naga hitam terluka parah, Patria Sakti Azura Dragon mencuri telur naganya dan ingin menyerap energi kuat di dalamnya. Namun, ada pola enkripsi dari klan naga pada telur tersebut. Naga hitam yakin orang tersebut tidak akan dapat memecahkannya dalam waktu yang singkat. Ye Xingyun bertanya kenapa naga hitam mempercayainya dan berpikir dia akan membawa kembali telur tersebut. Naga hitam melihat Ye Xingyun memiliki darah klan naga, dan naga kuno sepertinya bisa melihat kemurnian jiwa seseorang. Sebelumnya dia pernah membunuh orang jahat. Naga hitam yakin kalau Ye Xingyun tidak akan menjadi orang jahat. Ye Xingyun menanyakan kenapa naga hitam tidak mengambil telur itu sendiri. Naga hitam mengatakan dirinya masih terluka. Dia percaya hanya Ye Xingyun yang bisa menyelinap ke Sakti Asura Dragon, kemudian menjadi murid dan mengambil telur naga. Ye Xingyun akan membantu naga hitam mengambil telur tersebut. Namun naga hitam tidak diizinkan membunuh lagi. Naga hitam bisa memenuhi semua syarat dari Ye Xingyun, namun dia tidak bisa menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun bertanya, berapa banyak orang yang dapat dipindahkan oleh naga hitam ke alam dewa yang lebih rendah? Naga hitam hanya dapat memindahkan satu orang. Dia akan merobek ruang dan membantu Ye Xingyun menyeberangi jalan kematian menuju alam dewa yang lebih rendah. Saat melakukan hal itu, aura naga akan dikeluarkan. Jika aura tersebut keluar terlalu banyak, itu akan menyebabkan bahaya. Ye Xingyun meminta naga hitam melindungi teman-temannya selama dia pergi. Sekarang dia akan keluar untuk menjelaskan semuanya kepada teman-temannya. Ye Xingyun pun keluar dari dalam celah. Di luar sudah ada Xi Yin dan Kuang Jian yang sangat khawatir. Ye Xingyun mulai menjelaskan semuanya. Kuang Jian mengingatkan Ye Xingyun, banyak ahli berada di alam dewa yang lebih rendah. Sebelum dia pergi, Ye Xingyun meminta Kuang Jian melindungi Xi Yin. Melihat Ye Xingyun pergi, Xi Yin mengingatkannya agar Ye Xingyun berhati-hati. Ye Xingyun kembali ke dalam, ke tempat naga hitam. Dia mengingatkan naga hitam agar naga hitam mengingat janjinya. Kemudian naga hitam memberikan Ye Xingyun sisik naga yang sudah dia suntikan dengan kekuatan spiritual. Di sana juga ada darah naga. Jika Ye Xingyun menelannya, tidak hanya kultivasi yang meningkat, bahkan tubuh naga haus darahnya juga akan meningkat ke level 3. Ye Xingyun memperhatikan darah naga. Dia merasa, meskipun darah naga itu tidak sebanding dengan esensi darah miliknya, tapi itu juga merupakan inti dari kehidupan klan naga.
Dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan, naga hitam meminta Ye Xingyun membawa kembali telur naganya. Ye Xingyun menoleh ke naga hitam, mengatakan akan melakukan apa yang telah dia janjikan. Ye Xingyun pun masuk ke celah ruang yang dibuat oleh naga hitam. Setelah Ye Xingyun masuk, naga hitam baru ingat kalau dia lupa menandai koordinat teleportasinya. Ye Xingyun pun sampai di sebuah tempat yang dipenuhi dengan kobaran api.